nggak kalau pesantren itu lebih keren dari sekolah yang lain? Halo guys, kita sekarang lagi di perjalanan menuju ke Pondok Pesantren Bani Adum dan kita masih di perjalanan menuju pondok pesantren. Di sana kita akan bincang-bincang bersama Pak Ustadz, nanya-nanya juga sama santriawan, santriwati, pesantren itu apa sih? Nah, sebelum ke sana kita masih di perjalanan dan view-nya bagus banget. Saya ngerekamnya pakai HP nih. Kelihatan helmnya juga nih. Tapi keren pemandangan. Sebentar lagi sampai nih ke tempat pondoknya. Dan tarai ini adalah gerbang utama pondok pesantrennya. Dan kita akan masuk ke dalam. Di sini juga saya lihat tadi pemandangannya banyak hidroponik. Saya lihat tadi selain ngaji kayaknya banyak juga ya hidroponik. Dan kita langsung masuk aja nih. Nah, kita langsung masuk aja nih. Langsung aja, jangan lama-lama, masuk ke dalam kita. Tara, nyari santriawan dan santriwati, dan kita akan tanya-tanya nih dan bincang-bincang sama Pak Ustadznya. Pesantren itu gotong royong. Pesantren itu apa? Banyak saudara. Itu pesantren? Pesantren itu kerjasama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Energy of Sharing. Kali ini kita mau ngapain? Kali ini kita mau berbagi informasi tentang dunia pesantren. Pesantren. Kenapa harus pesantren? Karena zaman perkembangan teknologi tak luput dari adab. Adab. Adab yang mana memang diperhitungkan bagi setiap manusia untuk bisa berperilaku baik di dalam lingkungan sosialnya. Tidak hanya cukup dengan ilmu pendidikan, ternyata adab pun dipentingkan. Apalagi mengerti dengan sekarang kondisi isu-isu yang luar biasa. Iya, isu bom. Betul. Kita akan mengulas seberapa kerenkah pesantren di mata masyarakat langsung bersama dengan Pak Ustadznya. Pak Ustadznya. Beliau adalah seorang pembimbing dari pesantren yang sudah terkenal di daerah Serang. Bang. Namanya pesantren Bani Adum. Pesantren seperti apakah yang menjadi idola dari anak-anak? Iya. Mungkin seperti itu. Iya, betul. Kita akan bertemu dengan beliau. Sudah bersama dengan kami seorang mungkin bisa dikatakan ustadz atau pengelola lah katakanlah, yang mungkin memberikan pengajaran bagi teman-teman yang sekarang bisa dikatakan sebagai santriwan dan santriwati. Siapakah beliau? Langsung perkenalan dengan Pak Ustadznya. Silakan. Siapakah Anda? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya singkat padat dan jelas. Nasir, nama saya Nasir. Bisa sering dipanggil ya, boleh disapa dengan banyak kan di sini manggilnya Ustaz Nasir gitu. Ustadz Nasir. Beliau ini sudah malang melintang di kegiatan pesantren. Iya. Terutama beliau ini adalah sebagai salah satu mungkin bisa dikatakan perintis ya. Perintis dari Pondok Pesantren Bani Adum kalau nggak salah. Betul sekali. Yang menjadi pertanyaan kami nih, apa Mas? Yang jadi pertanyaan sekarang ini adalah kenapa anak muda sekarang harus memilih pesantren? Ya, karena menurut saya pesantren adalah salah satu jalan yang terbaik, karena di pesantren adalah tempat bagaimana kita dididik untuk berperilaku yang baik. Itu yang pertama. Berarti dididik untuk berperilaku yang Iya, baik. disebutnya Jadi adab. Adab tadi itu. Jadi disampaikan bahwa adab itu adalah bagaimana berperilaku baik. Bisa dikatakan menjadi orang yang memiliki perilaku bisa diterima di sosial masyarakat yang Ya, baik, betul? betul. Oke, berarti artinya jelas bahwa ilmu pendidikan pun tidak cukup saja itu ya. Oh. Lalu apalagi? Kenapa harus pesantren? Ya, kalau kita masih berbicara adab ya, karena berperilaku baik itu menurut saya lebih utama daripada ilmu gitu kan. Artinya kalau kita sudah mengutamakan adab atau perilaku,
banyak orang sekarang itu kan banyak orang yang berilmu tapi yang tidak mempunyai adab gitu, perilaku yang baik. Belum tentu punya ilmu, Tapi punya insya Allah adab. di sini di pesantren ini kita ajarkan yang pertama tentang adalah bagaimana kita berperilaku yang baik. Gitu. Artinya tidak salah jika teman-teman menuju ke pesantren di sekitar nggak Serang salah, jelas. ini Bani Adung mengajarkan tentang adab. Bagaimana Anda teman-teman semuanya bisa beradab dan memiliki mungkin ketaatan terhadap orang-orang di sekitar. Menghargai sesama itu menjadi itu yang prinsip paling penting. kegiatan di Bani Adung. Pesantren. Ya. Mohon maaf nih, mungkin ada yang mau tanyakan lagi. Dari saya nih selain membahas tadi adab, nah saya juga penasaran membahas di sini tuh tentang apa aja nih. Biasanya ada tentang pesantren itu ada kitab-kitab nih ya. Kitab apa aja nih yang biasa banyak. diajarkan? Ya salah satunya kita mungkin dengan Pak Kiai kita fokus ke Al-Qur'an tajwid ya, kalau ke kitabnya banyak. Kitab apa contohnya? Salah satunya Ta'lim Muta'alim, Ta'lim fikih gitu kan. Fikih ya. Iya. Berarti artinya sebenarnya pesantren ini ilmu yang biasa saja dijumpai di masyarakat sebenarnya mungkin. Iya, sebetulnya Hanya karena mungkin kegiatannya lebih sering daripada kegiatan di rumah. di rumah. Oke, berarti tidak salah ketika kita menuju kepada pesantren. Lalu benar nggak sih pesantren itu cuma isinya kegiatan di ladang saja? Apakah di sini memang tidak ada internet atau tidak ada komputer atau tidak ada apa? Nah, teknologi lah ya. Teknologi apakah sudah masuk? tidak. Justru Bani Adung itu tidak ketinggalan zaman. Oh, Justru artinya selain kita kreatif di ladang atau di tentang hidroponik atau di pembenihan lele, kita juga diajarkan bagaimana kita mengenal dunia Teknologi teknologi gitu. luar biasa. tapi ada alatnya kan? Ada. Saya pikir nggak pakai batu ya. Enggak dong, ada jelas. Jadi kita wadahnya santri gitu kan, bungkusannya pakai sarung, tapi kalau masalah ke teknologi nggak Tidak ketinggalan, ketinggalan. insya Allah. Berarti salah ketika kita menganggap bahwa santri Santri hanya itu. sarung, Iya, betul. ladang, Iya. mencari rumput, ngurusin ternaknya kiai. Ternyata ada komputer. Kita nanti akan cek apakah benar atau tidak. Tapi kayaknya sih ya dengan kondisi yang cukup modern seperti ini bisa dibuktikan lah nanti. Iya, betul. Tapi syaratnya apa saja sih menjadi seorang santri di pesantren pada Ya. umumnya ya mungkin ya. Kalau di sini kan saya pikir ya umum lah seperti santren yang lain gitu. Ya. Syaratnya apa? Syarat yang pertama yang diminta oleh Pak Kiai itu yang penting mau kemauan, Mau belajar. mau belajar. belajar, mau di sini gitu. Kalau urusan syarat yang lain itu bisa ambil berjalan saja. Yang penting ada kemauan. Hanya dengan mau saja sudah cukup. Cukup kalau Bisa di jadi santri ya. bisa. Santri itu di sini saya tadi melihat tidak hanya duduk belajar loh, dikasih makan loh. Ada nasi yang dimasak oleh santriwati tadi. Gini kan keren ya. Kalau ini santri cowok dikasih makan gak nih? Nah, Kasih kamu makan betul, nggak? dikasih makan nggak itu? Kasih makan nggak? Madep sini mas. Mereka terlihat gembira, artinya ada hal-hal yang positif di antara mereka yang mereka ingin sampaikan kepada dunia luar. Mohon maaf nih, pertanyaan yang sangat sensitif. Iya. Pertanyaan yang sensitif yang tadi menyambung adalah benar nggak sih isu-isu yang sekarang lagi rame ini pesantren-pesantren itu disangkanya banyak teroris. Ini langsung dari Pak Ustadznya, siapa tahu memberikan klarifikasi tentang pondok-pondok pesantren yang ada di Indonesia nih. Bener nggak itu? Kalau menurut saya sih untuk teroris itu sebetulnya hanya pandangan orang saja. Mungkin mereka berpendapat bahwa pesantren itu, jebolan dari pesantren itu banyak yang menjadi teroris. Kalau menurut saya tidak. Belum tentu juga. Karena kebanyakan di pesantren itu diajarkan bagaimana tentang bersosialisasi di masyarakat. Justru kita semakin dekat dengan masyarakat, bukan untuk menjadi teroris. Apalagi yang membunuh orang. Membunuh orang. Kita diajarkan untuk menjadi orang baik gitu kan. Masa mau membunuh orang gitu. orang tidak. Jelas sekali bahwa hidup bermasyarakat manusia dengan manusia harus menjalin ukhuwah Islamiyah. Itu yang Betul, pertama. Menjalin kebaikan di antara manusia. Tidak mungkin namanya orang sudah memiliki adab baik, Ya. kajian yang baik, Ya.
ustadz yang baik, ganteng, soleh, masa menghasilkan teroris. Jadi buang saja berpikiran seperti itu. berpikiran seperti itu. Artinya apa? Ini justru ada yang terbaik. Karena menjadi seorang santri, insya Allah mempersiapkan dirimu menjadi orang yang baik lahir maupun batin. akhirat dan dunia dong. Iya, Ya kan? Dua-duanya akhirat. Mau tanya apa nih terakhir? Untuk yang terakhir nih, mungkin yang terakhir yang dipertanyakan nih, hal apa yang menjadi positif buat para pesantren kedepannya nih, buat Kedepannya ketika santri-santri? lulus ya. Iya betul. Ya, jelas positifnya banyak ya. Artinya di pesantren itu kan diajarkan untuk mandiri, bagaimana untuk bekerja keras. Nah, ketika lulus itu tentunya kita tidak ragu lagi dong, gitu kan. Tidak bingung lagi karena di pesantren semua diajarkan bagaimana cara bermasyarakat, bagaimana kita berkecimpung dengan orang banyak, bagaimana kita untuk berusaha atau berbisnis juga diajarkan di pesantren. Ketika lulus insya Allah punya modal. Artinya jangan diragukan lagi bahwa lulusan pesantren bukan hanya sekedar bisa mengaji saja, bisa mandiri, bisa memiliki pendapatan yang layak untuk kehidupan Anda selanjutnya, baik di rumah maupun untuk masyarakat. Begitu ya Ustadz ya. Siap. Jadi itu saja yang mungkin bisa disampaikan, dan selamat mencoba dunia pesantren yang luar biasa, ternyata di luar dari pikiran manusia yang saya anggap malah justru Anda mungkin kurang maju. Lihatlah mereka senyum, dan teknologi yang sudah mendekati mereka itu menunjukkan bahwa mereka itu siap untuk menjadi orang yang hebat. Begitu? Ya, betul. Terima kasih nih Pak Ustadz. Siap. Keren ya. Terima kasih Pak Ustadz. Semuanya pesantrennya semakin maju. Amin. Amin. Keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The storms we chase are leading us.